Ini adalah kisah tentang gadis yatim piatu yang tinggal di Sungai Emas. Sungai itu memiliki legenda yang sangat terkenal. Konon, di sungai itu kalau malam sering muncul buaya putih besar yang bersinar. Singkat cerita, ternyata buaya putih itu adalah ayah dari gadis tersebut yang terkena kutukan. Penasaran? Mari ikuti kisah gadis yatim itu selengkapnya. Desa kecil itu bernama Desa Tepi Emas. Letaknya jauh dari hiruk-pikuk kota, diapit oleh hutan lebat dan aliran sungai emas yang menjadi urat nadi kehidupan warga. Nama sungai itu diambil dari kisah legenda yang katanya pernah mengalirkan butiran emas murni di masa lalu. Namun, legenda itu kini tinggal cerita karena yang terlihat hanyalah air keruh dan rawa-rawa yang dianggap angker. Di desa itu tinggal seorang gadis bernama Putri. Ia hidup seorang diri setelah ibunya meninggal akibat sakit parah beberapa tahun lalu. Sejak kecil, Putri tidak pernah tahu siapa ayahnya. Menurut cerita orang-orang, ayahnya menghilang secara misterius ketika ia masih balita. Ada yang bilang ia meninggalkan keluarga untuk mencari pekerjaan di kota. Ada juga yang percaya ia hanyut di Sungai Emas. Namun, yang paling sering dibicarakan adalah gosip bahwa ayahnya menjadi korban kutukan Sungai Emas. Putri tumbuh menjadi gadis yang kuat meski hidup tanpa keluarga. Ia biasa menghabiskan waktu bekerja membantu warga desa untuk mendapatkan uang kecil demi menyambung hidup. Di mata orang-orang desa, Putri adalah sosok yang tangguh, tetapi tetap saja ia sering dipandang rendah karena statusnya sebagai yatim piatu. Tak sedikit pula yang menganggapnya pembawa sial karena ibunya meninggal di usia muda. Kalau saja ayahmu nggak pergi waktu itu, ibumu nggak bakal mati seperti itu, komentar pedas salah satu tetangganya suatu hari. Putri hanya diam, berusaha mengabaikan. Kata-kata semacam itu sudah menjadi makanan sehari-hari baginya. Meski begitu, ia menyimpan rasa penasaran yang mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Setiap kali ia bertanya pada orang-orang tua di desa, jawaban yang diberikan selalu tidak jelas, bahkan seringkali mengarah pada larangan agar ia tidak mendekati Sungai Emas. "Jangan sekali-kali kau mendekati sungai itu, Putri," kata Mbah Sarjo, tetua desa yang dihormati. "Di sana ada buaya putih penjaga sungai. Kalau kau berani mendekat, hidupmu takkan lama." Putri sebenarnya tidak percaya pada cerita mistis semacam itu. Namun, ia juga tidak punya alasan untuk mendekati sungai. Sejak kecil, ia diajarkan untuk menghindari daerah itu. Lagi pula, apa yang bisa ia cari di sana selain lumpur dan rawa-rawa yang penuh bahaya? Namun, semuanya berubah pada suatu malam. Malam itu gelap, lebih gelap dari biasanya. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma basah dari arah sungai. Putri terbangun dari tidurnya karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang pria yang samar-samar mirip dengan foto ayahnya yang tersimpan di dalam lemari tua. Pria itu berdiri di tepi Sungai Emas, melambaikan tangan ke arahnya. "Putri, tolong aku." Suara itu terdengar pelan tapi jelas di telinganya. Ia terbangun dengan napas memburu, masih merasakan suara pria itu menggema di pikirannya. Putri mencoba menenangkan diri, tapi firasatnya mengatakan bahwa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Dengan rasa penasaran yang sulit ditahan, ia memutuskan untuk keluar dari rumah dan berjalan menuju Sungai Emas. Ketika sampai di tepi sungai, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Di bawah sinar bulan yang samar, seekor buaya putih besar berenang perlahan di permukaan air. Mata buaya itu bersinar, seolah-olah sedang menatap langsung ke arah Putri. Tapi anehnya, ia tidak merasa takut. Ada sesuatu dalam tatapan buaya itu yang terasa hangat, familiar. "Ini pasti cuma kebetulan," gumam Putri, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, buaya putih itu tidak pergi. Ia bergerak mendekat ke arah Putri, tapi tetap menjaga jarak aman. Putri hanya bisa berdiri diam, bingung antara lari atau tetap di tempat. Dan tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok buaya itu seolah mengangguk kecil sebelum menyelam perlahan ke dalam air. Tapi sebelum benar-benar menghilang, ia meninggalkan jejak di permukaan air berupa kilauan emas yang samar. Putri menggosok matanya, memastikan apakah yang ia lihat itu nyata. "Apa ini?" tanyanya pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Putri mencoba bertanya pada Mbah Sarjo tentang kejadian itu. Awalnya, Mbah Sarjo tampak enggan menjawab, tapi setelah didesak, ia akhirnya menceritakan sebuah rahasia yang sudah lama disembunyikan. "Buaya putih itu adalah ayahmu, Putri," kata Mbah Sarjo dengan suara berat. Putri terdiam, merasa semua itu tidak masuk akal. "Apa maksudnya, Mbah? Ayahku jadi buaya? Itu mustahil." "Bukan mustahil. Ayahmu dikutuk oleh Ki Laksa,
dukun jahat yang tinggal di hutan larangan dekat sungai. Kutukan itu membuatnya menjadi penjaga sungai emas. Dan hanya kau yang bisa membebaskannya. Putri merasa kepalanya berputar. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau tidak. Namun, dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang benar dari cerita itu. Buaya putih yang ia lihat di sungai, tatapan itu memang terasa seperti milik ayahnya. Kalau memang benar, bagaimana caranya aku membebaskan ayahku? Tanya Putri akhirnya. Kau harus menemukan 3 benda sakral yang tersembunyi di sepanjang sungai emas. Batu bulan, kalung emas, dan kendi misterius. Ketiganya adalah kunci untuk mencabut kutukan itu. Tapi perjalanannya tidak mudah. Nak, banyak bahaya yang mengintai. Putri menatap Mbah Sarjo dengan tekad yang mulai tumbuh di matanya. Aku akan melakukannya, Mbah. Aku harus menyelamatkan ayahku. Hari itu matahari bersinar terik di atas desa tepi emas. Putri masih memikirkan kata-kata Mbah Sarjo dari malam sebelumnya. Ia merasa gamang. Benarkah buaya putih itu ayahnya? Bagaimana mungkin manusia bisa dikutuk menjadi binatang? Meski begitu, tatapan buaya itu terus terngiang di benaknya, seakan memanggilnya untuk mencari tahu lebih jauh. Putri, bantu aku angkat karung ini ke lumbung, suara Ibu Warti, salah satu tetangganya, memecahkan lamunannya. Oh, iya, Bu, jawab Putri sambil buru-buru bangkit. Ia bekerja membantu warga desa untuk menyambung hidup, dan pekerjaan ini tidak bisa ia abaikan. Namun, pikiran tentang buaya putih terus mengganggunya sepanjang hari. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Putri memutuskan untuk kembali ke Sungai Emas, kali ini dengan tekad untuk mencari jawaban. Ia membawa sebilah pisau kecil di kantongnya, bukan untuk menyerang, tetapi sekadar berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Malam kembali turun, membawa kesunyian khas desa. Putri berjalan pelan menuju Sungai Emas. Angin dingin menusuk kulitnya, tapi ia terus melangkah. Sampai di tepi sungai, ia berdiri menunggu, berharap buaya putih itu muncul lagi. Tidak lama, air di tengah sungai mulai bergelombang. Sosok putih besar itu muncul, bergerak pelan menuju tepi. Putri mengamati buaya itu dengan lebih seksama. Tubuhnya besar, sisiknya berkilauan seperti mutiara di bawah sinar bulan. Mata buaya itu kembali menatapnya, kali ini lebih lama. Tidak ada rasa ancaman, hanya ketenangan yang aneh. Apa kau benar-benar ayahku? Putri bergumam tanpa sadar. Seolah menjawab, buaya putih itu mengeluarkan suara lembut seperti dengusan pelan. Ia bergerak semakin dekat ke tepi, hingga Putri hampir bisa menyentuhnya. Hati Putri berdebar. Tangannya gemetar, tapi ia tidak melangkah mundur. Ia merasa aman. Kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tepat di depan Putri, buaya putih itu menggigit sesuatu di mulutnya, sebuah batu kecil yang bersinar keperakan. Ia meletakkan batu itu di tepi sungai, lalu menatap Putri seakan berkata, ambillah. Putri ragu sejenak sebelum akhirnya mengambil batu itu. Ketika ia menggenggamnya, batu itu terasa hangat, seperti ada energi yang mengalir. Seketika, sebuah bayangan melintas di pikirannya, bayangan seorang pria yang wajahnya mirip dengan ayahnya. Pria itu tersenyum, tapi di sekelilingnya ada sosok hitam yang tampak menyeramkan. Ini apa? Putri berbisik, tapi buaya putih itu hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Setelah itu, ia mundur perlahan, menyelam kembali ke sungai, meninggalkan Putri dengan sejuta pertanyaan. Keesokan paginya, Putri bergegas menuju rumah Mbah Sarjo dengan batu itu di tangannya. Ia berharap tetua desa itu bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mbah, lihat ini, seru Putri saat masuk rumah kecil itu tanpa mengetuk pintu. Mbah Sarjo, yang sedang duduk di kursi tua, mengangkat alisnya. Batu apa itu, Nak? Buaya putih itu, dia memberikannya padaku semalam. Dan aku melihat bayangan aneh di dalam pikiranku. Seperti ayahku, tapi ada sesuatu yang mengerikan di sekitarnya, kata Putri dengan nada panik. Mbah Sarjo mengambil batu itu dan mengamati dengan seksama. Wajahnya berubah serius. Ini batu bulan, katanya pelan. Ini salah satu benda sakral yang kau butuhkan untuk mencabut kutukan ayahmu. Putri tertegun. Jadi benar, Mbah, ayahku benar-benar jadi buaya putih itu. Mbah Sarjo menghela napas berat. Benar, Nak. Ayahmu dulu orang yang baik, tapi ia memiliki musuh besar, Ki Laksa. Dukun itu menuduh ayahmu mencuri harta karunnya yang tenggelam di Sungai Emas. Sebagai balas dendam, Ki Laksa mengutuknya menjadi penjaga sungai selamanya.
Kutukan itu hanya bisa dicabut dengan 3 benda sakral, batu bulan, kalung emas, dan kendi misterius. Putri merasa lututnya lemas. Kenapa tidak ada yang pernah memberitahuku ini sebelumnya? Karena kami takut. Nah, kutukan ini bukan main-main. Banyak yang mencoba melawan Kilaksa, tapi mereka berakhir mati. Kilaksa punya kekuatan yang tidak bisa dilawan manusia biasa. Tapi aku tidak bisa tinggal diam, Mbah. Ayahku membutuhkan aku. Putri mengepalkan tangannya, tekad mulai tumbuh di hatinya. Kalau benar ada 3 benda yang bisa membebaskan ayahku, aku akan mencarinya. Jangan gegabah, Putri. Perjalanan ini tidak mudah. Benda-benda itu tersebar di sepanjang Sungai Emas, dan setiap tempat dijaga oleh kekuatan gelap. Jika kau tidak hati-hati, kau bisa kehilangan nyawamu. Aku tidak peduli, kata Putri tegas. Aku tidak punya apa-apa lagi, Mbah. Satu-satunya keluargaku adalah ayahku, dan aku harus menyelamatkannya. Mbah Sarjo terdiam, memandang Putri dengan mata yang penuh kekhawatiran, tapi juga rasa hormat. Akhirnya, ia mengangguk. Kalau begitu, aku akan membantumu semampuku. Tapi ingat, jangan pernah abaikan instingmu. Jika kau merasa bahaya terlalu besar, jangan ragu untuk mundur. Putri mengangguk. Ia tahu perjalanan ini akan berbahaya, tapi ia sudah memutuskan. Ia akan melakukan apapun untuk menyelamatkan ayahnya. Putri kini memegang batu bulan, benda pertama dari 3 kunci sakral yang dibutuhkannya. Namun, ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Bahaya yang lebih besar menantinya, dan ia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang ada di sepanjang Sungai Emas. Keputusan sudah diambil. Putri tak bisa mundur. Ia menggenggam batu bulan dengan erat, menempelkan batu itu di dadanya. Pagi itu, ia bersiap untuk memulai perjalanan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Mbah Sarjo memberinya petunjuk. Batu bulan hanya bisa digunakan di hulu Sungai Emas, tempat pertama yang harus ia tuju untuk menemukan benda sakral berikutnya, kalung emas. Perjalananmu akan penuh bahaya, Nak, pesan Mbah Sarjo. Di hulu sungai, ada gua tempat batu bulan harus dipasang. Itu satu-satunya cara agar kau bisa melanjutkan pencarian. Putri mengangguk. Aku mengerti, Mbah. Dengan hati yang penuh tekad, ia melangkah keluar dari rumah dan menuju hutan di sekitar desa. Tumbuhan liar menggulung di sepanjang jalan, dan udara terasa lembab, membawa aroma tanah basah. Langkahnya mantap meski bayang-bayang ketakutan masih menggelayuti pikirannya. Ia tak tahu apa yang akan ditemui di depan, tapi satu hal yang pasti, ia harus terus maju. Ayahnya menunggu di ujung perjalanan itu. Setelah berjalan sepanjang pagi, Putri tiba di pinggir sungai, tempat air yang jernih dan tenang mengalir deras. Di sana, sungai membelah hutan lebat yang semakin jauh dari pemukiman. Ia tahu bahwa gua yang dimaksud Mbah Sarjo ada di sekitar hulu, tempat di mana arusnya semakin kuat dan perairannya lebih dalam. Putri merasakan betapa beratnya beban di pundaknya. Ia mengingatkan dirinya sendiri, aku melakukannya untuk ayahku. Hulu Sungai Emas penuh dengan pepohonan yang tinggi dan rapat. Beberapa pohon besar tampak berusia ratusan tahun, dan langit hampir tak terlihat karena tertutup dedaunan yang lebat. Hutan itu terasa sunyi, hanya terdengar suara gemericik air dan angin yang berdesir di antara daun-daun kering. Semakin jauh Putri melangkah, semakin mencekam suasana di sekitar sungai. Setelah berjam-jam berjalan, ia akhirnya tiba di mulut sebuah gua besar. Di depan gua, terdapat batu besar yang tertutup lumut, dan sepasang patung penjaga yang tampak seperti batu manusia. Ini pasti tempat yang dimaksud, bisik Putri pada dirinya sendiri. Putri melangkah lebih dekat, dan tiba-tiba, sepasang mata patung itu tampak hidup. Matanya menyala dengan cahaya merah yang tajam. Hentikan langkahmu, anak manusia, suara berat dan dalam terdengar, berasal dari patung yang seolah-olah berbicara. Putri terkejut, tapi ia menenangkan diri. Aku datang bukan untuk melawan. Aku hanya ingin mengambil batu bulan dari dalam gua ini. Patung itu memandang Putri dengan tajam, seolah menilai tekadnya. Apa kau cukup berani? Batu bulan bukan untuk sembarang orang. Hanya yang paling tulus yang bisa mengambilnya. Tanpa berpikir panjang, Putri menyodorkan batu bulan yang ia bawa. Aku tidak takut. Aku datang untuk ayahku. Itu alasan yang cukup tulus, bukan? Patung itu diam sejenak, kemudian ia mengangguk pelan. Kalau begitu, masuklah. Tapi ingat, kamu tidak akan mudah keluar jika tidak bisa menyelesaikan ujian ini. Dengan hati berdebar,
Putri melangkah masuk ke dalam gua. Di dalam, gelap dan sesak, dan suara air mengalir terdengar semakin keras. Di ujung gua, terlihat sebuah altar batu yang memancarkan cahaya lembut, tempat di mana batu bulan harus diletakkan. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, tiba-tiba gua itu mulai bergetar hebat. Tiba-tiba, sosok bayangan hitam muncul di hadapannya. Wujudnya tinggi besar, dengan tubuh yang terbuat dari bayangan gelap dan mata merah menyala. "Kau ingin batu bulan? Kau harus melawan aku dulu," teriak sosok itu dengan suara menggelegar. Putri terkejut, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian yang harus ia hadapi. Tanpa ragu, ia menarik pisau kecil yang ia bawa, berusaha untuk tetap tenang meski tubuhnya gemetar. "Aku tidak akan mundur. Aku akan melawan demi ayahku." Bayangan itu menyerang dengan cepat, menghantamkan tangannya yang besar ke arah Putri. Namun, Putri bergerak gesit, menghindar dengan cekatan, meski sesekali batu-batu di gua itu menggelinding di sekitarnya, menciptakan suara gemuruh yang menambah ketegangan. Putri tidak hanya bertarung dengan bayangan itu, tetapi juga dengan rasa takut yang menguasai dirinya. Ia tahu jika ia gagal, ia tak akan bisa melanjutkan pencarian. Dengan tekad bulat, Putri melawan semampunya. Setelah beberapa kali berkelit dari serangan bayangan, Putri akhirnya berhasil melukai wujud hitam itu dengan pisau kecilnya. Bayangan itu mengeluarkan jeritan marah dan menghilang dalam sekejap, meninggalkan gua yang kembali sunyi. Putri terengah-engah, berdiri dengan tubuh lemas. Namun, ia tahu bahwa ia telah berhasil melewati ujian pertama. Ia segera menuju altar batu dan meletakkan batu bulan dengan hati-hati. Begitu batu itu menyentuh altar, cahaya terang memancar, dan sebuah suara menggema di seluruh gua. "Ujian pertama selesai. Kamu berhak melanjutkan perjalanan." Putri tersenyum, meski tubuhnya lelah. Ini baru permulaan. Ada 2 benda sakral lagi yang harus ia temukan. Dan dengan batu bulan di tangannya, ia merasa lebih dekat untuk menyelamatkan ayahnya. Putri melanjutkan perjalanannya ke bagian tengah sungai untuk mencari benda kedua, kalung emas. Sungai emas semakin dalam dan arusnya semakin kuat. Ia harus berani menyelam ke dasar sungai yang gelap untuk menemukan kalung tersebut. Namun, tak lama setelah ia memasuki air, ia merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, makhluk-makhluk seperti ikan besar dengan tubuh bercahaya muncul di sekelilingnya. Mereka bergerak cepat, mencoba menenggelamkan Putri ke dasar sungai. Putri menahan napas dan menghindar, berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa satu langkah keliru bisa berarti akhir dari perjalanannya. Dengan tekad yang sama seperti saat di gua, Putri terus menyelam, mencari kalung yang ia yakini akan membebaskan ayahnya. Tetapi semakin dalam ia menyelam, semakin terasa kuat tekanan di tubuhnya, dan ia hampir menyerah. Namun, di saat terakhir, mata Putri menangkap sesuatu yang bersinar di dasar sungai, sebuah kalung emas yang terikat dengan rantai batu besar. Dengan segala daya, Putri berenang ke sana dan berhasil menggapai kalung itu, meskipun tubuhnya hampir kehabisan tenaga. Setelah berhasil mengambil kalung emas, ia perlahan-lahan berenang ke permukaan. Napasnya tersengal, tapi hatinya penuh kemenangan. Satu benda sakral lagi berhasil ia dapatkan. Perjalanan Putri terus berlanjut. Kini ia telah mengumpulkan 2 benda sakral, batu bulan dan kalung emas. Namun, ia tahu bahwa tantangan terbesar masih menanti, mencari benda ketiga yang terakhir, kendi misterius. Kendi itu disembunyikan di sebuah tempat yang sangat terlarang, yaitu hutan larangan, yang dikenal dengan kisah-kisah mistis dan bahaya yang mengintai siapapun yang berani memasukinya. Putri mendengar banyak cerita tentang hutan larangan, yang konon dihuni oleh makhluk-makhluk jahat dan roh-roh yang tak tampak. Hutan itu dipenuhi dengan pohon-pohon raksasa yang akar-akarnya bisa bergerak, serta kabut tebal yang menyesatkan. Tidak ada satupun orang yang berhasil keluar dari hutan tersebut hidup-hidup, dan hampir semua penduduk desa menakutinya. Namun, Putri tidak punya pilihan lain. Untuk menyelamatkan ayahnya, ia harus memasuki hutan itu, menghadapi semua ancaman yang ada, dan menemukan kendi misterius. Mbah Sarjo benar, perjalanan ini bukan untuk orang yang lemah. "Aku sudah sejauh ini, aku tidak akan mundur sekarang," gumam Putri dalam hati, bertekad bulat. Ia membawa 2 benda sakral itu dengan hati penuh harapan. Dengan langkah penuh keyakinan, Putri berjalan menuju pintu masuk hutan larangan. Begitu ia melangkah masuk, udara seketika berubah. Suasana yang biasanya hangat dan penuh kehidupan berubah menjadi dingin dan sepi. Di sekelilingnya, pohon-pohon raksasa menjulang tinggi, dan kabut putih menyelimuti tanah seperti selimut tebal. "Jika aku tidak bisa menemukannya, ayahku akan terkutuk selamanya," pikir Putri.
Rasa takut yang mulai merayap di dadanya, ia tolak begitu saja. Ayahnya membutuhkan bantuan, dan dia adalah satu-satunya harapan. Saat langkahnya semakin dalam ke dalam hutan, Putri mulai merasakan keanehan. Angin berbisik dengan suara yang tidak dapat ia pahami, dan tanaman-tanaman yang tadinya tampak biasa, kini tampak bergerak seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Bahkan, beberapa akar pohon tampak seperti ingin menghalangi jalannya, menggapai kaki Putri dengan kecepatan yang mengejutkan. Putri berusaha menghindar, melangkah hati-hati di atas tanah yang basah. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin tebal kabut yang melingkupi langkahnya. Ia hampir kehilangan arah ketika tiba-tiba ia melihat cahaya redup di kejauhan, seperti kilau dari benda yang terbuat dari logam. Itu pasti kendi misterius. Dengan perasaan lega, Putri mempercepat langkahnya, tetapi begitu ia mendekat, tanah di bawahnya tiba-tiba berguncang. Sebuah suara gemuruh terdengar dari kedalaman hutan. Siapa yang berani masuk ke sini? Suara itu seperti datang dari dalam tanah. Putri terperanjat dan berhenti sejenak, melihat sekeliling dengan cemas. Suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih mengancam. Tanpa peringatan, dari balik kabut muncul sosok raksasa, makhluk yang tubuhnya terdiri dari tanaman dan akar pohon, dengan mata merah menyala. Itu adalah penjaga hutan larangan, makhluk yang bertugas menghalau siapapun yang berusaha memasuki wilayah ini. Putri merinding. Makhluk itu menatapnya dengan mata tajam, dan dalam sekejap, ia melangkah maju, tubuhnya bergerak cepat seperti badai. Akar-akar pohon yang tumbuh dari tubuh makhluk itu menyerang Putri, melilitnya dengan kekuatan yang sangat besar. Putri terjatuh ke tanah, terperangkap di bawah lilitan akar yang kencang. Namun, Putri tidak menyerah. Ia menggenggam kalung emas yang ada di lehernya dan batu bulan yang masih ada di tangannya. Ingatan akan ayahnya memberinya kekuatan. Dengan susah payah, ia memaksa dirinya untuk bangkit dan melawan. "Aku tidak akan berhenti, aku harus melakukannya untuk ayahku," teriak Putri dengan penuh semangat. Putri mulai bergerak dengan lincah, melepaskan lilitan akar dengan cepat. Ia melompat, berusaha menghindar dari serangan makhluk itu yang semakin mendekat. Dalam serangan berikutnya, Putri mengambil pisau kecil di kantongnya, mengayunkannya dengan cepat ke arah salah satu akar yang menyerangnya. Pisau itu menembus akar dan membuat makhluk itu terhenti sejenak. Tiba-tiba, ia ingat sesuatu yang pernah diceritakan Mbah Sarjo. Hutan larangan hanya akan membiarkan siapa saja yang memiliki keberanian sejati, yang tidak menyerah pada rasa takut. Putri tahu ini saat yang tepat. Dengan semua kekuatan yang ia miliki, ia melompat ke arah tubuh makhluk itu, menggenggam batu bulan di tangannya. Begitu batu bulan menyentuh tubuh makhluk itu, sebuah cahaya terang menyembur keluar, membakar akar-akar yang membelit tubuhnya. Makhluk itu mengeluarkan raungan keras dan akhirnya terjatuh ke tanah, terkalahkan. Setelah beberapa saat, hutan kembali menjadi sunyi. Kabut mulai menghilang, dan cahaya matahari yang lembut tampak menembus celah-celah pohon. Putri berdiri di sana, terengah-engah, tubuhnya penuh luka dan kelelahan. Tetapi ia tidak berhenti. Hanya beberapa langkah lagi menuju kendi misterius yang bersinar di kejauhan. Dengan satu tarikan napas dalam, Putri melangkah maju, menyentuh kendi itu, dan tiba-tiba cahaya dari kendi itu memancar terang, menandakan bahwa ia telah berhasil. Dengan kendi misterius di tangannya, Putri akhirnya keluar dari hutan larangan. Perjalanan yang penuh rintangan kini telah selesai. Ia membawa 3 benda sakral yang akan membebaskan ayahnya. Tetapi, perjalanan ini belum berakhir. Dengan ketiga benda itu, Putri harus kembali ke Sungai Emas dan menyelesaikan ritual untuk mencabut kutukan. Namun, dengan tekad yang semakin kuat, Putri yakin bahwa ia akan berhasil menyelamatkan ayahnya. Ia tahu bahwa meskipun tantangan masih akan terus datang, ia tidak akan pernah menyerah. Putri kini memegang ketiga benda sakral, batu bulan, kalung emas, dan kendi misterius. Ia tahu, perjalanannya menuju akhir sudah dekat. Tetapi bahaya belum berakhir. Di depan, masih ada jalan yang harus ditempuh untuk membebaskan ayahnya. Putri bertekad untuk melanjutkan langkahnya demi orang yang ia cintai. Dengan semangat yang tidak akan padam, ia melangkah ke arah Sungai Emas untuk mengakhiri kutukan yang telah menjerat ayahnya selama ini. Dengan ketiga benda sakral di tangannya, batu bulan, kalung emas, dan kendi misterius, Putri kini kembali menuju Sungai Emas. Sungai itu tampak berbeda setelah perjalanan panjang yang ia tempuh. Arusnya semakin kuat dan menggelora, seolah merespon kedatangan Putri dengan kemarahan yang semakin membesar. Ia tahu bahwa konfrontasi terakhir sedang menantinya, dan ia harus siap untuk itu. Putri melangkah ke tepi sungai, merasakan kesunyian yang berat,
yang seakan mengancam setiap detiknya. Hanya suara air yang menggulung dan gemuruh angin yang menghantam pepohonan di sekitarnya yang memecah kesunyian itu. Batu bulan di tangan kanannya bersinar lembut, sementara kalung emas dan kendi misterius tergantung di lehernya. Ia ingat semua yang diajarkan Mbah Sarjo. Ritual terakhir adalah upaya untuk memanggil roh ayahnya yang terperangkap dalam tubuh buaya putih dan mengakhiri kutukan itu selamanya. Namun, tidak ada yang bisa memastikan bahwa ritual ini akan berhasil. Semua tergantung pada kemurnian hati putri dan kekuatan benda-benda sakral yang ia bawa. Di ujung sungai, di dekat sebuah batu besar yang dihiasi lumut, Putri melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah wujud buaya putih yang besar muncul dari air, matanya menyala dengan cahaya biru yang tajam, dan tubuhnya memancarkan aura yang penuh kekuatan. Itulah ayahnya, yang terperangkap dalam tubuh buaya putih selama bertahun-tahun, akibat kutukan jahat yang dilemparkan oleh dukun itu. Putri terkejut, namun ia tidak mundur. "Ayah," panggilnya dengan suara bergetar, "aku datang untuk membebaskanmu." Buaya putih itu bergerak perlahan mendekati Putri, namun kali ini tidak ada ancaman dalam gerakannya. Matanya menatap Putri dengan tatapan yang penuh harap, seolah mengetahui bahwa anaknya telah kembali dengan tujuan untuk menyelamatkannya. "Ayah, aku akan membebaskanmu," kata Putri, berusaha menenangkan hatinya yang semakin cemas. Dengan ketiga benda sakral di tangannya, ia berjalan menuju batu besar di tengah sungai, tempat di mana ritual harus dilaksanakan. Putri meletakkan batu bulan di atas batu tersebut. Batu itu segera memancarkan cahaya yang sangat terang, menyinari seluruh sungai dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya itu menembus kabut tebal yang menggantung di sekitar sungai, mengungkapkan segala sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Selanjutnya, ia meletakkan kalung emas di atas batu bulan. Seketika, kalung itu bersinar dengan warna emas yang memancar ke segala arah. Suara riak air terdengar semakin keras, seperti suara bisikan yang datang dari dalam tanah, seakan merespon kekuatan benda-benda tersebut. "Kutukan, aku panggil kau untuk pergi," teriak Putri, berani menantang kekuatan jahat yang telah mengikat ayahnya selama bertahun-tahun. Kemudian, Putri membuka tutup kendi misterius dan menuangkan isinya ke dalam sungai. Cairan berwarna keemasan itu mengalir dengan cepat, menyebar di seluruh permukaan air, mengalir seperti aliran sungai yang baru lahir. Begitu cairan itu menyentuh permukaan air, sebuah suara gemuruh terdengar, dan air sungai mulai bergulung semakin hebat. Cahaya yang sebelumnya memancar semakin terang, dan air mulai berputar membentuk pusaran yang besar di tengah sungai. Putri merasa tubuhnya semakin lelah, tetapi ia tidak boleh berhenti. Hatinya penuh dengan tekad, berdoa agar ritual ini berhasil. "Ayah, tunggu sebentar lagi," bisiknya, hampir tidak terdengar di tengah gemuruh air. Namun, tiba-tiba, dari dalam pusaran air yang terbentuk, muncul sosok dukun jahat yang telah mengutuk ayahnya. Seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh kebencian, mengenakan jubah hitam yang robek-robek. "Brengsek! Apa yang kalian lakukan?" teriak dukun itu dengan suara menggelegar. Ia melayang di atas permukaan air, wajahnya memancarkan kekuatan gelap yang menakutkan. "Kutukan ini sudah lama tak bisa dihapus. Aku yang menguasai sungai emas, dan tak ada yang bisa menghentikannya." Putri tidak mundur. "Aku tidak takut. Ayahku tidak akan terperangkap selamanya dalam kutukanmu," serunya dengan tegas, meski dalam hatinya rasa takut mulai merayap. Dukun itu tertawa keras, kemudian mengarahkan tangannya ke Putri. Sebuah kilatan hitam keluar dari tangannya, menuju Putri dengan kecepatan luar biasa. Namun, Putri mengangkat batu bulan yang bersinar terang di tangannya, dan seketika kilatan itu terhenti. Batu bulan menyerap kekuatan gelap itu, kemudian memantulkannya kembali ke tubuh dukun itu. "Ini tidak akan berakhir, Putri," teriak dukun itu. Tubuhnya terhantam energi yang dipantulkan oleh batu bulan. Namun, meskipun ia berusaha untuk melawan, energi terang yang datang dari batu bulan, kalung emas, dan kendi misterius semakin kuat, mengelilingi tubuhnya. Dukun itu mengeluarkan jeritan terakhir sebelum tubuhnya hancur menjadi debu, hilang terbawa arus sungai. Saat dukun itu hancur, pusaran air yang sebelumnya mengamuk mulai mereda. Cahaya terang yang menyinari sungai perlahan menghilang, meninggalkan kedamaian yang tiba-tiba muncul di sekitar sungai emas. Buaya putih yang tadinya diam, kini bergerak mendekati Putri dengan perlahan. Putri menatapnya dengan cemas, memegang tangan yang sudah gemetar, tetapi buaya putih itu tidak lagi menunjukkan tanda-tanda amarah. Sebaliknya, ia mendekat dengan lembut, seolah meminta Putri untuk menghampiri. Tiba-tiba, tubuh buaya itu berubah, perlahan-lahan. Kulitnya mulai mengelupas dan tubuhnya menyusut, hingga akhirnya, sosok yang muncul di depan Putri adalah ayahnya,
dengan wajah yang familiar namun penuh kelelahan. "Ayah!" Putri berseru, matanya berkaca-kaca. Kau akhirnya bebas." Ayahnya, dengan suara yang lemah namun penuh kasih, mengangguk. "Terima kasih, Putri. Kau telah membebaskanku dari kutukan ini. Aku tidak tahu bagaimana mengucapkan terima kasih." Putri tersenyum, air mata mengalir di pipinya. "Tidak perlu terima kasih, Ayah. Aku hanya ingin kau kembali." Dengan pelukan hangat, Putri dan ayahnya akhirnya berkumpul kembali. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan ini berat, mereka telah melewati semua tantangan bersama. Kini, kutukan itu akhirnya berakhir, dan mereka bisa memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang gelap yang pernah mengikat mereka. Dengan berakhirnya ritual itu, Sungai Emas kembali damai, dan kutukan Sungai Emas akhirnya terhapus. Putri, bersama ayahnya yang kembali ke wujud aslinya, berjalan pulang menuju desa. Meski perjalanan mereka penuh bahaya, mereka tahu bahwa cinta dan tekad mereka lebih kuat dari apapun. Kini, mereka bisa memulai hidup baru, bebas dari kutukan yang selama ini menghantui mereka. Setelah mengalahkan kutukan Sungai Emas dan mengembalikan ayahnya dari tubuh buaya putih, Putri dan ayahnya kembali ke desa. Mereka kembali ke rumah mereka yang sederhana, tetapi kini penuh dengan kedamaian yang tak ternilai. Berita tentang keberhasilan mereka menyebar cepat, dan penduduk desa yang dulu meragukan kemampuan Putri kini memandangnya dengan rasa hormat dan kekaguman. Namun, meskipun kedamaian telah datang, hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Perjalanan yang mereka alami, dari mengumpulkan benda-benda sakral hingga menghadapi dukun jahat, memberikan pelajaran hidup yang dalam. Bukan hanya tentang kekuatan dan keberanian, tetapi juga tentang nilai cinta, pengorbanan, dan ketekunan. Putri duduk di samping ayahnya di beranda rumah mereka, menatap langit senja yang indah. "Ayah, aku selalu merasa takut, tapi aku tahu bahwa aku harus terus maju," ucapnya pelan. Ayahnya tersenyum, meraih tangan Putri dengan lembut. "Kau sangat berani, Putri. Tidak semua orang mampu melakukan apa yang kau lakukan. Tapi ingat, keberanian bukanlah tanpa rasa takut, melainkan kemampuan untuk menghadapi rasa takut itu." Putri mengangguk, merenung. Ia teringat kembali semua tantangan yang telah ia lewati. Hutan larangan yang penuh dengan bahaya, buaya putih yang tampak seperti makhluk tak terjangkau, dan dukun yang mengancam dengan kekuatan gelapnya. Namun, yang membuatnya berhasil melewati semua itu adalah tekad yang kuat dan rasa cinta kepada ayahnya. Rasa cinta itulah yang membuatnya tidak takut menghadapi apapun, bahkan yang paling mengerikan sekalipun. "Ayah, apakah kita sudah benar-benar aman? Apa yang akan terjadi sekarang?" tanya Putri. Matanya masih mengarah ke sungai yang mengalir tenang di kejauhan. Ayahnya mendalam menarik napas, seakan berpikir sejenak. Tidak ada yang bisa benar-benar mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi yang penting, kita telah mempelajari banyak hal. Kita belajar bahwa dalam hidup, tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya, baik itu kutukan, rasa takut, atau apapun yang datang. Kita juga belajar bahwa kita harus saling mendukung satu sama lain, karena tidak ada yang bisa kita atasi sendirian. Putri tersenyum, mendengar kata-kata ayahnya yang penuh kebijaksanaan. "Aku ingin terus belajar, Ayah. Aku ingin menjadi lebih kuat, agar aku bisa melindungi kita semua." "Dan kau akan menjadi lebih kuat, Putri," jawab ayahnya, "karena kekuatan sejati datang dari dalam dirimu sendiri. Yang perlu kau lakukan adalah tetap setia pada prinsip-prinsip yang kau percayai." Hari-hari berlalu dengan damai. Putri dan ayahnya mulai kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Mereka kembali mengurus rumah dan bercocok tanam, berbaur dengan penduduk desa yang kini lebih ramah. Namun, meskipun kedamaian telah datang, mereka tidak pernah melupakan perjalanan yang telah mereka lalui. Putri sering mengunjungi sungai, tempat di mana segalanya dimulai. Di sana, ia merenungkan segala hal yang telah terjadi. Perjalanan itu, yang awalnya penuh dengan ketakutan dan rintangan, kini terasa sebagai perjalanan yang memperkaya dirinya. Ia menyadari bahwa setiap pengalaman, setiap tantangan yang ia hadapi, telah mengajarkannya banyak hal, terutama tentang ketabahan dan keberanian. Ayahnya sering menemaninya di tepi sungai, berbicara tentang masa lalu mereka, tentang bagaimana hidup mereka berubah setelah kutukan itu berakhir. Mereka berbicara tentang rasa kehilangan, namun juga tentang harapan yang baru. "Aku tidak akan pernah lupa bagaimana kita berjuang bersama, Putri," kata ayahnya suatu hari. Putri menatap ayahnya, matanya penuh rasa terima kasih. "Aku tidak akan pernah melupakan itu, Ayah."
Kau telah mengajariku banyak hal tentang kekuatan sejati. Dan sekarang, aku tahu bahwa aku bisa menghadapi apapun yang datang, selama aku tidak pernah menyerah. Ayahnya tersenyum. Betul, anakku. Dan yang paling penting, ingatlah bahwa kita selalu memiliki satu sama lain. Itu adalah hal yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Putri mengangguk, tersenyum lega. Kini, ia merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang di masa depan. Ia tahu bahwa hidupnya akan selalu penuh dengan tantangan, namun ia percaya bahwa dengan cinta dan tekad yang kuat, ia dapat menghadapinya dengan kepala tegak. Suatu sore, Putri berjalan kembali ke hutan tempat ia pertama kali menemukan benda sakral yang membawanya pada perjalanan panjang ini. Hutan itu kini tampak lebih damai, seolah segala kekuatan gelap yang dulu menguasainya telah hilang bersama dengan kutukan sungai emas. Di bawah pohon besar yang dulu hampir membuatnya menyerah, Putri duduk, memejamkan mata sejenak, meresapi ketenangan yang kini melingkupi dirinya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menyelamatkan ayahnya. Itu juga tentang menemukan dirinya sendiri, tentang bagaimana ia belajar untuk menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih penuh cinta. Putri, suara lembut ayahnya memanggilnya dari belakang. Putri membuka matanya, dan melihat ayahnya mendekat, senyum hangat terukir di wajahnya. Apa yang kau pikirkan? Putri tersenyum balik. Aku pikir, kita telah melalui banyak hal, ayah. Dan sekarang, aku tahu bahwa yang paling penting adalah menjaga hati kita tetap penuh cinta, untuk diri kita sendiri, dan untuk orang-orang yang kita sayangi. Ayahnya mengangguk setuju, duduk di samping Putri. Betul, anakku. Cinta adalah kekuatan terbesar dari semua. Itu yang membuat kita bisa bertahan melewati segala rintangan. Mereka duduk bersama, menikmati ketenangan hutan yang kini bebas dari ancaman gelap. Di tengah alam yang damai itu, mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir. Dunia masih penuh dengan misteri, namun dengan cinta di hati, mereka siap menghadapi apapun yang datang, bersama-sama. Putri dan ayahnya akhirnya menemukan kedamaian yang telah lama mereka cari. Perjalanan mereka telah mengubah mereka, mengajarkan mereka tentang cinta, keberanian, dan pentingnya tidak pernah menyerah. Kini, mereka tahu bahwa meskipun masa depan penuh ketidakpastian, dengan hati yang penuh cinta dan tekad yang kuat, mereka akan selalu bisa menghadapinya, bersama-sama. Meskipun Putri dan ayahnya telah berhasil mengalahkan kutukan dan mengatasi berbagai bahaya, hidup mereka masih penuh dengan perubahan yang harus mereka hadapi. Waktu terus berjalan, dan meskipun kedamaian kini mengelilingi mereka, tidak ada yang bisa menghindari kenyataan bahwa hidup tetap bergerak maju. Setelah beberapa bulan berlalu, Putri mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Desa mereka yang dulu terasa terbatas kini terasa lebih luas. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin membutuhkan pertolongan, dan Putri merasa bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang dirinya dan ayahnya. Ini tentang memberi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain untuk bertahan, menghadapi hidup, dan tidak menyerah pada takdir mereka. Suatu hari, Putri pergi ke pasar desa, di mana ia mendengar kabar tentang seorang wanita tua yang sedang menderita akibat kutukan dari seorang dukun. Wanita itu telah lama mencari bantuan, namun tidak ada yang bisa menolongnya. Putri berpikir, mungkin ini adalah panggilan untuknya, untuk memulai sebuah perjalanan baru yang tidak hanya berkisar pada dirinya dan ayahnya, tetapi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Ayah, kata Putri ketika ia kembali ke rumah, di bawah sinar matahari sore yang hangat, aku ingin membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Ada seorang wanita di desa yang membutuhkan bantuan, dan aku pikir aku bisa melakukan sesuatu. Ayahnya yang sedang duduk di bangku depan rumah menatapnya dengan bangga. Putri, kau telah belajar banyak. Aku yakin kau bisa membantu mereka. Jangan takut untuk mengikuti hatimu. Hidup ini tentang memberi, bukan hanya menerima. Putri mengangguk. Walau ia tahu bahwa jalan ke depan mungkin akan penuh dengan tantangan baru, ia merasa siap. Ia tidak lagi takut menghadapi hal yang tidak diketahui. Sekarang, ia tahu bahwa kekuatan untuk mengubah dunia ada di dalam dirinya, dan ia bertekad untuk menggunakannya. Kehidupan Putri dan ayahnya semakin berubah, tetapi mereka tetap satu, saling mendukung. Putri menjadi dikenal di desa dan desa-desa sekitarnya sebagai seorang yang memiliki kekuatan spiritual dan hati yang besar. Tidak hanya karena keberaniannya dalam menghadapi kutukan sungai emas, tetapi juga karena kemampuannya untuk membantu orang lain menghadapi takdir mereka sendiri. Putri mulai mempelajari lebih banyak tentang dunia di luar desa mereka. Ia belajar tentang berbagai kebudayaan, cara-cara orang mengatasi kesulitan hidup mereka, dan bagaimana ia bisa memberi kontribusi lebih banyak. Dengan dukungan ayahnya,
yang kini menjadi penasehat bijak di desa, Putri mendirikan sebuah tempat perlindungan bagi mereka yang membutuhkan. Sebuah tempat di mana orang bisa datang untuk mendapatkan bantuan, penghiburan, dan pelajaran hidup. Bahkan meskipun perjalanan Putri dimulai dengan kisah tentang dirinya dan ayahnya, akhirnya ia menyadari bahwa tugas hidupnya adalah untuk terus memberi kepada orang lain, dan itu adalah warisan terbesar yang bisa ia tinggalkan. Putri tahu bahwa meskipun ia pernah merasa kecil dan tak berdaya, kini ia tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Hari-hari berlalu, dan Putri terus tumbuh menjadi seorang pemimpin yang penuh kasih, dihormati dan dicintai oleh banyak orang. Meskipun ia telah membebaskan ayahnya dari kutukan, ia tidak pernah melupakan pelajaran yang ia pelajari dalam perjalanannya, bahwa hidup adalah tentang keberanian, ketekunan, dan cinta yang tidak mengenal batas. Ketika Putri duduk di bawah pohon besar di halaman rumah mereka, di tempat yang sering mereka gunakan untuk berbicara tentang masa depan, ia sering merasa bahwa ayahnya selalu ada di sana, meskipun fisiknya tidak lagi bersama dengannya. Cinta ayahnya yang tak pernah pada menjadi bagian dari dirinya, sebuah warisan yang terus ia bawa dalam setiap langkah hidupnya. Suatu sore, saat langit senja mulai berubah menjadi warna oranye yang hangat, Putri berdiri dan memandang jauh ke horizon. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ada banyak lagi yang harus ia pelajari, banyak lagi yang harus ia hadapi, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah berjalan sendirian. Cinta dan keberanian akan selalu menjadi pedoman hidupnya, dan dengan itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Putri mengingat kata-kata ayahnya yang selalu terngiang di telinganya. Kekuatan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, anakku. Dan cinta adalah energi yang tidak akan pernah habis. Itu adalah warisan terbesar yang kita miliki. Dengan senyum di wajahnya dan hati yang penuh harapan, Putri melangkah ke depan, siap untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Ia tahu, di setiap langkah, cinta akan selalu menuntunnya, dan tak ada kutukan atau kesulitan yang bisa menghalangi jalannya. Putri terus menjalani hidupnya dengan penuh tekad dan cinta. Dunia memang penuh dengan tantangan, dan tidak ada jalan yang mudah, tetapi dengan segala pengalaman yang telah dilalui, Putri mulai menyadari satu hal yang sangat penting. Kehidupan adalah perjalanan yang terus berkembang, dan ia tidak akan pernah berhenti belajar, meski sudah banyak yang ia capai. Ayahnya, meskipun kini telah bebas dari kutukan yang menghantui dirinya selama bertahun-tahun, tetap menjadi sosok yang bijak dan penuh kasih, memberikan nasihat yang menguatkan Putri setiap kali ia merasa lelah atau ragu. Mereka berdua berbagi momen berharga, sering duduk bersama di bawah pohon besar di halaman rumah, berbincang tentang kehidupan dan perasaan mereka. Saat kita berjalan bersama dalam hidup ini, kita akan menemui banyak orang dengan cerita yang berbeda, kata ayahnya suatu hari, menatap Putri dengan penuh kehangatan. Jangan lupa untuk selalu membuka hati, karena setiap orang yang kita temui bisa memberi kita pelajaran berharga. Putri menatap ayahnya, merasa penuh rasa terima kasih. Aku mengerti, ayah. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya milik kita berdua. Cinta itu lebih luas dari yang kita bayangkan. Dan aku akan terus berusaha untuk memberikan cinta itu kepada orang lain. Ayahnya tersenyum bangga. Aku tahu kau bisa, Putri. Kau sudah jauh lebih kuat daripada yang kau kira. Percayalah, dunia ini membutuhkan lebih banyak orang seperti dirimu. Dengan kata-kata ayahnya yang penuh semangat, Putri merasa yakin bahwa jalan hidupnya akan terus dipenuhi dengan tujuan mulia, membantu orang lain, menyebarkan kebaikan, dan memberi harapan kepada mereka yang membutuhkan. Waktu terus berlalu, dan Putri berkembang menjadi seorang pemimpin yang dihormati oleh banyak orang. Tidak hanya di desanya, tetapi juga di desa-desa lain yang sudah ia kunjungi dalam misinya untuk membantu mereka yang sedang dilanda kesulitan. Putri mendirikan sebuah pusat pembelajaran di tengah desa, tempat di mana orang-orang dari segala usia datang untuk belajar, berbagi pengalaman, dan menemukan cara-cara baru untuk mengatasi rintangan hidup. Di pusat itu, ia mengajarkan bukan hanya keterampilan praktis, tetapi juga bagaimana menghadapi ketakutan, bagaimana belajar dari kegagalan, dan yang paling penting, bagaimana cinta bisa menjadi kekuatan untuk mengubah dunia. Putri tidak hanya mengajari mereka tentang kekuatan luar biasa yang ada di dalam diri mereka, tetapi juga tentang arti sebuah perjalanan, bahwa setiap langkah adalah bagian dari pertumbuhan. Suatu hari, seorang anak kecil datang kepadanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ibu Putri," tanya anak itu, "kenapa kita harus terus maju, meski kadang terasa sangat sulit?" Putri tersenyum lembut, mengenang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Karena setiap kesulitan yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan kita untuk menjadi lebih baik. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi yang penting adalah kita terus mencoba. Cinta akan selalu menuntun kita di setiap langkah. Anak itu tersenyum,
tampaknya mengerti apa yang dimaksud oleh Putri. "Aku ingin bisa seperti ibu suatu hari nanti," katanya dengan mata penuh semangat. Putri membungkuk, menyentuh bahu anak itu dengan penuh kasih. "Kau pasti bisa, karena kau sudah memulai perjalananmu. Ingatlah selalu, tidak ada yang lebih kuat daripada hati yang penuh cinta." Cerita Putri mengajarkan kepada kita bahwa dalam hidup, kita tidak bisa menghindari tantangan atau kesulitan. Namun, kita bisa memilih untuk menghadapi semuanya dengan hati yang penuh cinta dan keyakinan. Perjalanan hidup ini adalah tentang bertumbuh, belajar, dan memberikan yang terbaik bagi orang lain. Seperti yang diajarkan oleh ayah Putri, tidak ada yang bisa mengalahkan kita, selama kita bersatu dan saling mencintai. Putri mungkin telah mengalahkan kutukan Sungai Emas, tetapi ia juga telah menemukan kekuatan sejati dalam dirinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang ia temui dalam perjalanannya. Setiap langkah yang ia ambil membawa harapan dan perubahan, menginspirasi mereka yang sedang berjuang agar tidak menyerah. Dengan cinta sebagai kekuatan utama dalam hidupnya, Putri tahu bahwa meskipun perjalanan hidupnya mungkin akan selalu penuh dengan tantangan, ia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Dan sepanjang jalan itu, cinta dan harapan akan selalu menjadi cahaya yang menuntunnya. Kisah Putri berakhir dengan sebuah pemahaman bahwa kehidupan adalah tentang mengatasi ketakutan, memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan, dan melanjutkan perjalanan meskipun dunia kadang terasa sulit. Dengan cinta dan keberanian, Putri menunjukkan kepada dunia bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mengubah nasib mereka, dan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala hal. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan rintangan, cinta selalu menemukan jalan untuk membawa kita keluar dari kegelapan dan menuju cahaya. Dalam cinta, kita temukan kekuatan yang tidak terbatas, sebuah kekuatan yang dapat mengubah hidup, bahkan dunia itu sendiri.